Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Jumpa lagi di acara Kick Andy dan kali ini judul episodenya adalah Gara-gara Games. Jadi masih banyak orang yang berpandangan negatif terhadap anak-anak yang bermain games. Orang tua selalu cemas ketika melihat anaknya asik bermain games sampai lupa waktu, lupa makan, bahkan ada yang lupa belajar. Nah, kecenderungan untuk was-was, khawatir, takut, dan melihat bahwa permainan games itu negatif, ini membuat pertanyaan besar. Apakah benar anak-anak yang bermain games ini tidak punya masa depan? Anak-anak yang terlalu sering bermain games itu adalah anak-anak yang malas. Hari ini adalah hari istimewa, episode spesial, karena saya didampingi oleh seorang host, yaitu Renald Ghazali. Terima kasih Pak Renald. Sama-sama. Satu kehormatan Anda Sama-sama. bisa mendampingi saya di acara Kick Andy. Karena hari ini adalah hari yang menarik untuk mendengar bagaimana Anda melihat perkembangan terakhir, ya. Buku Anda kan menggemparkan, disruption. Anda menggambarkan betapa banyak profesi dan pekerjaan yang hilang. Yeah. Dan kemudian muncul profesi-profesi yang tadinya nggak ada, bahkan tidak terpikirkan. Dan banyak orang gamang menghadapinya. Nah, hari ini penelitian terakhir Anda mengenai era disruption ini apa? Jadi begini, dunia itu berubah setiap 3 miliar penduduk itu tercapai. Sekarang hari ini kita sudah mencapai 7,9 miliar. Artinya sebentar lagi 9 miliar. Jadi kelipatan 3 kali 3 begitu ya. Nah, disitulah manusia akan menciptakan segala sesuatu yang serba artificial. Dimulai dari makanan artificial, gula artificial, sakarin dan sebagainya ya. Pets-nya juga pets buatan, pets artificial. Kemudian kita akan masuk ke dalam era yang disebut artificial society, artificial living. Jadi bukan Apa itu artinya? bukan hanya artificial intelligence saja, Iya. tapi livingnya sudah artificial. Misalnya begini, perhatikan nggak, ikan yang dibeli semakin lama semakin kecil. Dulu orang tua kita punya kolam besar di depan rumahnya, ikan konsumsi kan. Iya. Terus kemudian generasi kita ikan koi di rumah. Sebagian orang tua ikan arwana di akuarium. Hari ini ikannya cupang kan. Ini saya baru sadar. Ikannya, Tunggu, artinya apa ini? artinya rumahnya semakin kecil. Oke. Rumahnya semakin kecil dan rumah itu nggak bisa lagi piara ternak, piara pets. Lama-lama nggak bisa begitu ya. Sehingga kemudian manusia menciptakan, karena ada hubungan afeksi ya. Dan akhirnya afeksinya itu diciptakan dalam bentuk mainan artificial, Tamagotchi. Tamagotchi Dulu itu kan ya, heboh sekali berapa gitu tahun ya. yang lalu. Baik, ini yang Anda namakan Artificial society atau living, ya. Baik, dalam konteks itu, tapi ini perspektifnya pasti positif ya. Kita mau bicara tentang anak-anak yang dulu dimarahin orang tuanya main games, tapi sehari ini mereka punya prestasi dan mereka ini bisa mendapatkan penghasilan yang Menarik. lumayan, yang membuat saya pribadi Sangat menarik, jadi iri. Dan kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Iya, dan bingung kok bisa mereka menghasilkan uang dari main-main. Iya. Ya. Iya. Nah, tamu kita yang pertama, ini anak muda Indonesia, Pak Renald, Iya. tinggal di Bandung. Namanya Arif, ya. Ini kita akan bertanya tentang bagaimana dia berkembang, tumbuh dan berkembang dari awalnya bermain games. Iya. Oke? Menarik, pasti menarik. Kita panggil kalau gitu Arif Widiasa. Arif. Wah, kita langsung tahu nih di dadanya. Arif. Thank you. Makasih Arif, silakan duduk. Oke, Arif, Agate. Ya. Nah, ini kan brand yang terkenal ya. Brand pembuat games ya, developer games, yang bahkan gamesnya bukan diminati oleh anak-anak Indonesia saja, bukan di Asia saja, bahkan di kancah dunia yang lain. Tapi mungkin sebagian dari yang nonton hari ini itu belum kenal Agate. Bisa cerita ringkas saja, Agate itu didirikan kapan, oleh siapa, tujuannya apa?
Nah, jadi kalau Agate itu kita mulainya di tahun 2009 oleh ada 18 co-founders. Jadi pendirinya banyak sekali, rame-rame. Dan tujuan utamanya waktu itu memang karena teman-teman founder itu dari kecil suka banget main game dan kita memang ingin kerja di industri game, tapi di Indonesia nggak ada. Jadi basisnya sebenarnya sesimpel itu. Kita pengen bisa kerja di industri game, makanya kita mendirikan Agate. Oke, ini 18 anak muda waktu itu ya? Iya, Ini berteman ini, berteman, teman satu kampus. satu kampus. 18 orang itu kan tidak mudah, Rif. Bagaimana kamu bekerja sama dengan 18? Kita berlima aja susah, kamu 18 kan? Iya. Nah, ini mungkin ada mungkin analoginya mirip sama main game. Kalau di main game itu biasanya kita sudah terbiasa memainkan role dengan multiple topi. Oh. Nah, jadi itu kita terapkan juga dalam koordinasi di perusahaan bahwa tiap co-founder itu sebenarnya punya 3 role. Yang kita bilang topi pertama sebagai founder, di mana dia itu harus menjaga visi perusahaan, kultur perusahaan, itu topi pertama. Topi kedua sebagai shareholder yang melihat organisasi sebagai sebuah for-profit organization untuk melihat secara bisnisnya, keuangannya. Topi ketiga sebagai manajemen atau employee. Jadi ya sesuai struktur kita di organisasi. Jadi tergantung kita pakai topi yang mana sebenarnya. Itu anak muda semua, sebayaan semua. Iya, seumuran semua. Sudah punya kesadaran begitu ya saat itu? Atau belakangan? Nah, itu ada cerita lucunya juga. Jadi dari 18 co-founder itu, setengahnya itu orang teknis, setengahnya orang art, orang seni. Nah, jadi orang geek ketemu sama orang idealis. Nggak ada yang ngerti bisnis. Di awal-awal kita melakukan banyak kebodohan lah. Misalnya kita patungan 130 juta kalau nggak salah. Ini modal awal ya? Modal awal, ya. Oke, menarik Tapi ini. kita nggak tahu bahwa bisnis itu harus memikirkan kayak operational cost. Jadi kita habiskan semua uang untuk sewa rumah besar. Oh, jadi zaman dulu itu yang penting keren dulu ya? Rumah besar, sekretaris yang cakep gitu ya. Rumah besar aja. Terus dikasih renov, akhirnya duitnya habis. Sehingga dari situ kita sadar bahwa kita nggak ngerti banget bisnis. Jadi waktu itu yang kita lakukan, kita punya target selama founder tiap minggu baca 1 buku. Baik, itu kan perkembangan ketika kalian sudah melalui beberapa tahap. Tapi kalau kembali sedikit ke belakang, ya Arif ya, karena banyak orang tua kan tidak paham bagaimana mungkin anak-anak yang bermain game kemudian bisa memanfaatkan keahlian mereka bermain game untuk menjalani kehidupan, mendapatkan penghasilan. Tapi hari ini kan kamu membuktikan bahwa bisa. Tapi kalau dulu bagaimana sikap orang tuamu lihat kamu main game melulu? Awal-awal sangat mungkin bisa dibilang tidak didukung. Saya ingat kayak waktu ulangan gitu, adaptor game konsolnya disembunyiin awal-awal. Sampai pada akhirnya kita ngobrol dan akhirnya ada kesepakatan yang penting nilai saya di sekolah ranking. Selama saya ranking, saya dibolehin main. Itu tahap pertama tuh. Nanti tahap-tahap berikutnya, kalau saya mau beli game baru, harus membuktikan saya ranking. Bahkan kalau udah SMP SMA tuh kalau nggak salah saya harus menang lomba dulu baru dibeliin game baru. Jadi akhirnya orang tua berhasil mengubah motivasi keinginan saya main game untuk jadi harus ada effort dulu yang saya buktikan di pembelajaran. Baru saya Jadi ada dibeliin disiplin gamenya. begitu maksudnya. Kalau waktu remaja dulu main game 1 hari dibatasi berapa jam? Atau membatasi diri berapa jam main? Atau tidak dibatasi? Kalau di awal-awal dibatasin, tapi akhirnya begitu negosiasi itu ada, mulai tidak terbatasi. Jadi saya ingat kayak seharian tuh bisa full main game kalau weekend. Ya. Oke, jadi sebelum kita lanjutkan, Arif, ada baiknya Pak Renald, kita lihat dulu liputan berikut ini. Sejak tahun 2010, Agate telah membuat sekitar 300 game dan telah dimainkan orang di seluruh penjuru dunia. Perjalanan hidup Arif tidak jauh dari game. Arif suka main game sejak TK. Arif banyak belajar dari game yang dimainkannya, baik pengetahuan seperti bahasa, sains, dan sejarah,
maupun pelajaran hidup. Ketika di SD, Arif telah membuat game dan terus berlanjut hingga saat kuliah di ITB. Bersama teman-temannya, kemudian Arif mendirikan Agate. Dalam membuat game, Agate memberikan sentuhan cerita-cerita lokal. Di antaranya dalam game Memories, kisah Cinderella yang dibumbui cerita bawang merah, bawang putih. Lalu Kode Atma, game pocong keren yang launching secara global termasuk di Amerika Serikat. Sedang Valtirian Arc, sebuah game yang terinspirasi dari kelulusan murid-murid SMA di Indonesia. Bagi Arif, game telah menjadi warna dalam perjalanan hidupnya. Jadi ini judulnya bekerja sambil bermain atau bermain sambil bekerja ya. Jadi ada namanya apa? Pocong keren ya. Pocong keren. Itu di Amerika disukai. Lumayan ternyata, lumayan. Ya. Iya, jadi Karena pocong kita jelek-jelek sih biasanya ya. nah itu dia. Hantunya orang kita jelek-jelek. Ya. Tapi dibikin pocong keren. Kalau di sana kan Casper, lucu kan, cute. Ini Ya. Betul. dibikin Jadi seseram mungkin. iya, exactly. Mitologi kita atau legenda-legenda kita, folklore kita itu sampai sekarang malah dibikin makin serem dan tidak dikembangkan gitu loh. Jadi malah visi kita adalah gimana caranya membuat anak kecil di masa depan itu bisa melihat pocong dengan keren. Nah, jadi kita bikin pocong yang keren. Kita Pocong bikin keren. mak lampir yang cantik. Baik, jadi produksinya itu di Indonesia, Hmm. tapi kemudian pasarnya itu bisa kemana saja ya? Kalau boleh tahu, omsetnya gimana tuh? Kalau boleh tahu. Lumayan. Oh, lumayan. Dari mana? Mostly Iya. dari Pokoknya jadi- 250 anak muda bisa happy lah ya. Iya, betul. Tapi ini ada data yang menarik. Apa itu? Nah, Bang Andi. Jadi 60% pengguna internet itu ternyata main game dan Main game. menghasilkan pendapatannya luar biasa bagi negara. Coba ada catatan. 25,1 triliun di Indonesia. Indonesia aja. Betul Wow, ya begitu betul. ya? Indonesia aja. Tahun lalu malah naik pandemi. Dan salah satu tantangannya anak muda ini kan bisa pekerjaan yang lama akan terdisrupsi, hilang. Ya. Berarti akan muncul pekerjaan baru. Dan ini salah satu kartu pelepasnya di sini kelihatannya. Baik, nanti cerita habis ini ya bagaimana kalian dengan produk lokal dari Indonesia tapi bisa menembus pasar internasional, pasar global. Nah, kalian ini kan tuan rumah. Bagaimana kalian bersaing dengan games import? Yeah. Kemudian bagaimana kalian ofensif ya masuk ke pasar internasional. Nanti cerita ya pengalamannya dan tantangan yang dihadapi. Tapi sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Di 2018 akhir juga salah satu game kita yang tadi tentang sekolah itu berhasil didistribusikan pasar global dikotakin. Dan saya ingat sih waktu saya di Los Angeles di US itu waktu ke toko game ada game kita. Itu terharu banget sih. Arif, di era kamu dan sampai hari ini kan banyak anak muda yang bermain games tapi hanya bermain. Tidak sampai memikirkan bahwa ternyata ini bisa ditingkatkan, dikembangkan menjadi profesi dan bahkan mendatangkan uang. Nah, awal mula kamu terpikir bahwa gila, gue main games ini sebenarnya bisa ini, gue dapat uang dari sini. Itu kapan persisnya? Kita merasa bahwa game itu lumayan menyelamatkan hidup kita, sehingga kita melihat bahwa kalau kita mampu bikin game, mudah-mudahan kapabilitas kita bisa membantu orang lain. Jadi intent awalnya di situ. Menyelamatkan kita itu artinya apa? Karena Contoh mungkin dalam konteks saya punya pribadi. pekerjaan. Bukan, Menciptakan bahkan menyelamatkan mental. Oh, kenapa? Coba gimana menyelamatkan mental ini? Contoh saya pribadi mungkin ya. Iya, iya. Jadi saya dari kecil, saya tipe yang lumayan banyak ingin tahu, dan saya lumayan banyak nanya ke orang-orang dewasa di sekitar saya, ke guru, ke semua. Dan at some point in time, semua jadi ngerasa saya itu annoying. Sampai saya menemukan game. Karena game itu memberikan saya perspektif bahwa dunia itu bisa luas sekali, dan saya bisa memakai banyak topi untuk melihat game, melihat dunia. Misalnya, saya pernah bisa jadi ksatria dalam sebuah kerajaan. Saya tahu rasanya gimana. Saya pernah jadi panglima perang yang harus mengorbankan prajuritnya, dan kita tahu bahwa perang ini pasti mati. Jadi saya tahu perasaan itu. Saya juga pernah merasakan menjadi penjahat. Jadi life experience jadi komplit kan, karena saya bisa melihat dari berbagai perspektif. Ini mungkin yang disebut disebut cognitive flexibility dalam psikologi ini barangkali. Nah, itu apa itu? Karena banyak sekali anak-anak yang belajar di sekolah akhirnya jadinya rigid. Karena mereka harus menghafal dan tahunya ini adalah ini. Mereka tidak pernah melihat perspektif lain.
Jadi cognitive flexibility itu adalah modal penting untuk bisa melihat dari perspektif yang berbeda-beda begitu. Sehingga kemudian mereka bisa menjadi lebih adaptif dalam merespons kehidupan. Nah, ya soal bagaimana membatasi kesadaran untuk membatasi bahwa games ini kemudian tidak mendestruktif kehidupan kita, nggak merusak kehidupan kita. Kalau itu kami percayanya lebih ke penggunaan masing-masing. Sebab mengkonsumsi suatu barang berlebihan pun pasti ada efeknya negatif. Masalahnya game ini ada dopaminnya kan? Ya. Dopamin, jadi kebahagiaan, senang. Kadang-kadang jadi lupa dengan sesuatu yang ada di sampingnya. Akhirnya sekarang 250 anak muda. Dan itu dengan kesadaran ya, kalian membuka kesempatan buat anak-anak belajar membuat games. Betul. Jadi sewaktu Agatek dibangun, kita malah waktu itu mendeklarasikan 3 mimpi 1 dekade kita Nah, bilangnya. itu apa itu? Nah, mimpi yang pertama, saya membayangkan 10 tahun lagi ada seorang anak di Papua tersenyum melihat layar TV-nya. Dan di situ ada logo Agate. Dan ini syukurnya kita berhasil mencapainya, di mana pada di tahun 2018, kami berhasil membuat sebuah produk game edukasi yang memang goals-nya buat anak-anak. Itu saya terharu banget sih. Jadi saya sempat baca surat dari anak di pelosok Aceh sama di pelosok Papua. Dia sampai nabung, mencahin celengan, dipotret sama ibunya demi beli game kita. Yang kedua adalah, jadi kan dari kecil kita main itu game konsol ya, game PlayStation, Nintendo. Jadi ada mimpi bagaimana kami sebagai anak-anak dari Indonesia berhasil membuat game yang dipasarkan ke global dan dikotakin. Di 2018 akhir juga salah satu game kita yang tadi tentang sekolah itu berhasil didistribusikan pasar global, dikotakin. Jadi kalau ke US, ke UK, saya ingat sih waktu saya di Los Angeles, di US, itu waktu ke toko game ada game kita. Itu terharu banget sih. Ada logo kita, dan itu game pertama PlayStation Nintendo yang ada bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Nah, ini yang tadi Pak Renal bilang ya, bagaimana memperkenalkan budaya kita ke dunia internasional melalui games. Betul. Dan ini lebih mudah mempengaruhi ya. Dan mimpi yang ketiga, nah tadi yang Mas Andi tanyain, jadi kita lumayan terpukul lah karena kita pengen mencari kerja yang sesuai dengan mimpi kita, tapi nggak ketemu kan di Indonesia pada masa itu, dan kita nggak pengen generasi pengurus kita itu tidak bisa melakukan itu lagi. Makanya kami di Agate berkomitmen untuk membangun sebuah perusahaan yang terus-terusan bisa scale supaya kita bisa terus-terusan meng-create job baru. Nah, Pak Renal, sorry, tadi Anda bilang bahwa games ini kan mempengaruhi kognitif kita ya. Dan saya dengarkan Arif juga menerima pesanan ya kalau nggak salah ya dari perusahaan-perusahaan. Nah, bagaimana Anda melihat perusahaan-perusahaan membutuhkan permainan? Ya, dunia ini kan pindah ke dunia artificial, dunianya dunia virtual ya. Bagaimana training orang itu bisa dilakukan dengan menggunakan game. Karena kalau kita pakai yang real kan mahal. Misalnya konstruksi. Kalau konstruksi itu kita mempunyai jembatannya dan kemudian kita bangun, ada orang tertimpa, itu berisiko sekali. Tapi kalau pakai game, bisa pakai dunia virtual, mereka bisa rasakan salah style aja, salah masukan atau salah menyusun, langsung rubuh begitu dan dia kaget sendiri begitu kan. Itu memang perusahaan-perusahaan juga minta dibuatkan tanda kutip game seperti itu? Iya, betul. Seperti yang Prof. Renal mention. Cerita. Apa yang pesanannya seperti apa misalnya? Iya, game itu kenapa punya sifat candu? Simply karena dalam game itu kita banyak mengimplement kayak trik-trik psikologi untuk membuat tubuh kita memproduksi hormon-hormon kebahagiaan. Sehingga sekarang jadi lumayan berkembang tuh gamification, baik itu di marketing, baik itu di learning, yang tadi Prof. Renat mention. Dan learning ini bahkan punya efek lebih dalam lagi karena kalau learningnya menggunakan gamification atau bahkan nanti jadi simulation game, orang itu bisa belajar dari interaksi. Sehingga pembelajaran itu instead of cuma dia menghafal, dia jadi experiential learning. Jadi contoh tadi misalnya membangun-bangun gitu kan. Jadi dia belajar karena di dalam game dia udah berkali-kali kecelakaan dan mati. Sehingga di dalam dunia nyata dia langsung conscious tahu bahwa ini nggak boleh, ini bahaya, ini yang boleh. Nah jadi, dan itu jauh lebih efektif pembelajarannya. Mungkin ceritanya bahkan benar-benar berangkat dari filosofi dari kami sendiri di Agate. Jadi Agate itu sebenarnya diambil dari nama batu akik kan. Agate itu batu akik. Nah, batu agate itu adalah batu yang kalau kita nemuin di mentahan gitu, itu batunya jelek. Nggak menarik. Nggak menarik sama sekali. Harus digosok dulu. Betul. Untuk bisa jadi berharga, seperti yang Prof. Renat mention, dia harus digosok, dipoles berkali-kali, baru jadi valuable. Jadi kita ngerasa bahwa kami sebagai game developer dari Indonesia, kita masuk ke, dan game itu langsung persaingan global, kita masuk ke dunia persaingan global itu udah kalah jauh. Kita benar-benar bahan mentah sekali, sehingga the only thing yang bisa kita lakukan, maintain, kita bilangnya underdog mentality. Maintain resilient, maintain perseverance untuk terus-terusan coba. Satu hal lagi ya, ke depan apa yang kalian ingin lakukan ya dalam konteks bermain game selain tadi untuk menembus
pasar internasional tadi. Apa rencana ke depan? Yang utama itu sih, kita masih sangat berkonsisten untuk membangun ekosistem industri game di Indonesia. Salah satunya adalah kita sekarang mulai banyak aktivitas, kita bilangnya ada satu divisi kita namanya Agate Academy, di mana mereka fokus untuk mengajarkan, jadi buat teman-teman yang tertarik ingin belajar bikin game, pengen masuk industri game, kita sudah ada kayak online, kuliah online, di mana itu materinya udah lengkap, mau jadi programmer, jadi artis, jadi pemusik. Siapa mau ikut? Siapa mau ikut tapi bisa bayar. online. Bayar. Enggak, gratis. Oh, gratis. Itu gratis, kita Karena sponsorin. membangun ekosistem. ekosistem. Betul. Bahkan setelah itu kalau misalnya mereka bikin tim dan mereka mau bikin studio sendiri, kita ada program inkubator. Bekerja sama-sama Telkom, itu ada funding up to 2,7 miliar. After itu pun kita udah siapin funding up to 15 miliar. Jadi kita siapin pipeline-nya supaya makin banyak lagi ada developer Indonesia yang lahir. Oke, sehingga di Indonesia nanti industri ini tumbuh dan berkembang. Betul. Ya, kalian menjadi salah satu pemainnya. Iya. Oke. Nah, paling akhir adalah bagaimana kamu sampaikan pandanganmu tentang bermain games, di mana masih banyak orang melihat games negatif, orang tua banyak yang ketakutan ketika anaknya kecanduan bermain games. Nah, apa pandanganmu tentang games ini? Menurut saya tadi game itu justru adalah instrumen saya bisa membuat saya tadi bayangkan anak dari kota kecil yang mengakses informasi aja sulit, waktu itu nggak ada internet. Justru game adalah pintu saya bisa melihat dunia, pintu saya bahwa melihat dunia ini ternyata sangat beragam sekali. Setiap perspektif, bahkan setiap profesi punya perspektif itu punya alasannya masing-masing. Dan berkat game lah saya jadi bisa melihat dunia lebih lebih indah dan bisa lebih menghargai bahwa semua orang memang hidup punya alasannya masing-masing, punya reasonnya masing-masing. Marilah kita hidup berbahagia bersama. Dan yang penting juga barangkali sekarang ini kita bisa lihat Bung Adi, anak-anak sekarang itu otaknya lebih berwarna dibandingkan dengan generasi kita. Dulu kita kecilnya kan nonton televisi hitam putih begitu ya. Jangan ngajak-ngajak saya dong. Di kelas itu pakai papan tulis. Memang kecilnya seperti itu ya kita. Sama lah kita ya. Papan tulis whiteboard begitu hitam putih. Tapi kan kali ini mereka sudah menggunakan dunia yang sangat berwarna, permainan yang sangat berwarna, dan itu bisa membuat anak-anak yang tadinya malas belajar itu bisa menjadi kesana. Jadi gunakan game ini untuk anak-anak jadi belajar dan mengeksplorasi dunia baru. Saya kira itu pesan penting yang disampaikan oleh Menarik, karena Arif, multidimensi ya. Oke, menarik ya, Sangat Pak Renal. menarik, yes. Ya. Paling tidak hari ini kita melihat games dari sudut pandang yang lebih positif ya. Walaupun tadi Pak Renal juga mengingatkan. Ada saja. Ada saja dampak negatifnya, tergantung dari kita ya. Terima kasih Arif. Ya, sukses buat kamu. Satu hari kita lihat produk-produkmu itu ada di berbagai negara. Amin. Sejajar dengan hasil karya anak-anak muda di belahan bumi lainnya. Nah, Pak Renald, berikutnya kita akan bertemu dengan satu anak muda. Dari kecil dia juga pecandu games. Tapi gara-gara itu hari ini dia ada di Serbia. Oh, saya nggak tahu apakah dia jauh masuk di camp konsentrasi. Nah, tapi kita akan tanyakan kenapa dia ada di Serbia ya. Baik. Dan ini semua gara-gara main games ini, Pak Renat. Nah, siapa dia dan apa yang terjadi pada dirinya? Ikuti terus Kick Andy. Bagaimana kecanduan dia main games itu menghantarkan dia secara bertarung di internasional. Bahkan kalau nggak salah dia dijuluki The Beast from East. Nah, hari ini kita akan ketemu suatu anak muda, Pak Renal, dan masih sama ceritanya adalah bagaimana kecanduan dia main games menghantarkan dia sampai kemudian dikenal secara nasional dan sekarang secara bertarung di internasional. Bahkan kalau nggak salah dia dijuluki The Beast from East. Waduh, ini The Beast from East. Iya. Dan makhluk buas dari timur, begitu ya. Dan julukannya atlet ya. Atlet tapi. Biasanya saya bayangkan atlet itu ototnya kuat. Ya seperti saya kira-kira gitu. Tapi atlet-atlet sekarang ternyata tidak begitu untuk tidak harus, kategori e-sport ini. Ini yang penting otaknya. Yang penting tidak otak, melulu fisik ya. Ya, dan juga begininya. Begini, kemampuan begini ya? Dan atau begini. Oke. Nah, anak muda ini namanya Hansel Ferdinand. Sekarang ada di Serbia. Karena itu kita harus melampaui beberapa negara untuk menyapa dia ya. Oke, Hansel, apa kabar? Halo Pak Renald, Pak Andi, baik.
Apa kabar kalian juga? Kabar kami baik, sehat di sini, sehat. penuh semangat. Ya. Iya. Tapi Semoga di sana. pertanyaannya, kamu benar-benar ada di Serbia sekarang? Iya, sekarang lagi di Serbia nih, lagi bertanding di sini, latihan dengan tim saya di sini. Oke, udah berapa lama kamu di Serbia? Dari bulan Januari tahun ini sih, 2021. Soalnya baru join tim ini juga Baik. di tahun ini. Jadi kamu sekarang bisa dibilang adalah atlet e-sport, electronic sport gitu ya? Iya, bisa dibilang gitu. Dulu sih sebutannya cuma sekedar gamer aja sih. Sekarang baru kayak ada atlet e-sport gitu. Lebih keren lah istilahnya. Tapi Padahal tetap main game aja. tidak perlu latihan pernafasan, lari, jogging. Ini menarik, bagaimana kamu sebagai tadinya gamers lah, orang bilang oh itu pemain game gitu kan. Tapi sekarang disebut atlet e-sport. Bisa cerita awal mula ya, kamu tertarik untuk bermain games itu awalnya di mana? Kamu aslinya dari mana sih? Saya asli Jakarta, Pak. Oh, anak Indonesia. Jakarta. Oke, terus awal mulanya kamu kenal games itu bagaimana? Jadi awal mula ya, wah panjang nih. Jadi dulu saya waktu zaman sekolah SD, saya udah main game. Game yang saya main itu sekarang itu namanya Counter Strike Global Offensive. Nah, jadi zaman dulu itu saya sering banget tuh ke warnet kayak tiap weekend, tiap Sabtu, Minggu setelah pulang sekolah. Sama koko saya, dulu saya mainnya sama koko saya waktu kecil. Jadi dulu sekedar hobi aja sih, diajakin koko saya mau coba nggak dia main game. Nah ya udah saya coba ke warnet sama koko saya, terus saya lihat gamenya menarik, terus saya jadi setiap weekend gitu, setiap pulang sekolah saya ke warnet terus dengan koko saya main. Makin lama makin seru nih, makin kayaknya saya mau tekunin nih gitu, kayak tercantol lah ibaratnya, kayak ini game kayak seru juga nih. Jadi masuk SMP, SMA saya mulai mainin terus. Saya seorangnya kompetitif. Kalau dulu kan saya suka dikalahin sama koko saya nih. Waduh, koko saya kok kalahin saya mulu ya. Jadi saya latihan lebih tekun, latihan lebih keras gitu kan. Walaupun kedengarannya kayak aneh, tapi nggak tahu, saya orangnya kompetitif gitu, nggak mau kalah. Nah jadi pas SMP SMA saya udah mulai bikin tim-tim kecil-kecilan lah ibaratnya. Kayak mulai ikut turnamen lokal di Jakarta. Dulu ada turnamen Counter Strike 1.6. Saya mulai bikin tim tuh kecil-kecilan sama teman-teman saya. Mulai di SMP SMA, saya mulai memenangkan beberapa turnamen lokal, mulai berkembang, mulai jadi, dulu ada ibaratnya semi-pro. Belum jadi pro di Indonesia, di lokalnya sendiri. Nah jadi pas habis jadi semi-pro udah mulai beberapa turnamen lokal, saya baru tuh direkrut sama tim Indonesia dulu, tim nomor 1 Indonesia namanya NXL dulu. Ya, jadi begitu nama Hansel disebut, wah pemain games langsung tahu ini ada yang Ini mengidolakan, pokoknya Yang agresif begitu ya. selebriti lah. Selebriti. Iya, sementara kalau kita ditanya, kamu kenal Hansel? Kita nggak kenal. Karena punya dunia sendiri. Ada dunia yang kemudian membuat anak-anak muda memang mengenal satu sama lain, termasuk jagoan-jagoan mereka ya di dunia sport lah. Betul. Nah, Hansel, sebelum kita lanjutkan kita simak dulu liputan berikut ini. Hansel Ferdinand, also known as Genji's Bentet, is the most skilled player in Asia's CSGO history. What he lacks in tournament winnings. Pada masa ini, pemain e-sport menjadi salah satu impian para pecinta game, di mana mereka bermain, dibayar, dan keberadaannya diakui di seluruh dunia. Halo semuanya, today Hansel Ferdinand adalah salah satu pemain e-sport asal Indonesia yang berhasil berkarir di ranah internasional. Kemampuannya dalam bermain permainan Counter Strike Global Offensive pun diakui para pemain profesional maupun amatir. Bahkan, dirinya disebut-sebut sebagai salah satu pemain terbaik di Asia. Popularity as a player can now be quantified. Sejak duduk di sekolah dasar, Hansel sudah memiliki kegemaran bermain. Bersama dengan sang kakak, hampir setiap hari ia mengunjungi warnet untuk bermain bersama. Namun tetap menjadi anak yang bertanggung jawab
Hansel berhasil membuktikan bahwa ia tetap bisa berprestasi di sekolahnya. Bertambahnya usia Hansel tidak mengubah kecintaannya dengan game. Hingga ia dilirik oleh salah satu tim e-sport lokal dan bergabung untuk semakin mendalami kemampuannya dalam bermain. Memiliki jiwa kompetitif menjadi alasan dirinya untuk memberikan yang terbaik dalam hal apapun. Setelah ia lulus kuliah, ia langsung direkrut oleh tim e-sport asal Cina. Saat ini, Hansel tergabung dalam tim e-sport berbasis di Eropa dan terus mengasah kemampuannya untuk menjadi yang terbaik. Iya, bagi Pak Renald, sebenarnya dari tadi kita dengarkan bahwa warnet itu punya jasa Ya, juga. punya jasa. Nah, Hansel, Ya, sekarang umurmu berapa kalau boleh tahu? umur saya sekarang 26. 26, dan kamu Ya. betul-betul memilih karir sebagai atlet profesional, ya? Itu sejak umur berapa? Sejak umur berapa? Sebagai atlet e-sport profesional. Profesional dari umur 21. Jadi pertama kali keluar dari Indonesia, kamu main untuk tim apa? Di mana? Pertama kali dulu main pas di tim Indonesia yang Excel itu yang saya sebutin dulu. Tadi Iya. kita sempat tanding di internasional juga, sempat ke China mewakili Indonesia. Cuman di internasional kita nggak menang, kita dibantai-bantai, kita kalah. Oke. Nah, jadi terus? pas umur 21 yang tadi di video di mention, pas lulus kuliah saya direkrut tim China, join tim mereka namanya Tailu dulu, nama timnya di China. Tailu itu Itu pertama udah mulai go kali. internasional. Ya. Itu pertama kali kamu sebagai atlet profesional di hire gitu ya oleh tim Tailu Betul. ini ya. Betul, dari China. Oke, terus sesudah dari China kamu main untuk tim apa lagi? Nah, dari China itu saya stay kurang lebih 2 tahun 10 bulan lah sama Tailu. Habis itu saya dapat offer dari tim Amerika namanya Genji. Itu tahun 2020 awal, saya tinggal di Amerika setahun. Habis itu saya baru join tim baru ini dari Eropa namanya Extremum. Baru dari Januari 2021. Jadi ini sudah mirip dengan transfer pemain seperti yang kita kenal di Sepak bola, basket dan sebagainya. Betul. Seperti itu ya. Betul, ada kontraknya, ada buyout-nya, jadi nggak secara gratis saya pindah tim segala macam. Tapi kalau kontrak saya pas timingnya habis, saya mau pindah tim ya gratis. Bebas. Tapi kalau saya masih di kontrak, tim yang menawarkan harus negosiasi, Bayar ya transfer gitu. ke tim Ada, yang lama. betul. Nah, ini yang menarik ini Pak Renald ya. Karena tadi kan kita lihat bagaimana Hansel dari satu tim ke tim lain bukan cuma terbatas Indonesia, Asia, bahkan sudah Amerika dan Eropa. Ya. Dan sekarang ada di Serbia. Ini kan menunjukkan prestasi dari Hansel. Hansel bisa jelaskan selama kamu bergabung dengan tim yang pernah kamu perkuat, itu prestasinya apa aja itu? Prestasi, lumayan banyak sih dulu. Semenjak join tim China, tim Tailu itu, saya pertama kali lolos ke Major. Major itu turnamen yang paling gimana ibaratnya paling besar dan paling semua player ingin bermain lah di turnamen Major, soalnya kayak bakal ditonton seluruh dunia dan hadiahnya juga besar. Nah, jadi yang paling berkesan buat saya sih waktu itu dulu lolos ke Major pertama kali bersama tim China di London. Kita memenangkan kualifikasi Asia, habis itu kita lolos ke Major di 2018 itu. Nanti Pak Renald, saya lihat Anda punya data ya Saya tentang punya data, penghasilan, tapi nanti kita akan ceritakan, jangan sekarang. Ya Hansel termasuk, aku nggak tahu Hansel mau cerita berapa penghasilannya minimal sebulan atau setiap kali menang. Tapi yang kita tahu banyak sekali anak-anak muda yang menjadi atlet e-sport berprestasi, kehidupannya sangat baik. Nah, bagaimana cerita soal penghasilan ini? Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Jadi yang Anda baca angka itu kekecilan. Kekecilan kayaknya.
Jadi enggak gitu. Jadi belum termasuk bonus, belum gaji. Nah, Pak Renald, salah satu yang mungkin ditunggu-tunggu oleh penonton adalah berapa angka penghasilan mereka atau pendapatan para atlet e-sport ini ya. Karena tadi dilihat Hansel cerita dalam satu pertandingan aja mereka mampu mendapatkan reward atau hadiah senilai 1 juta US dollar tadi ya. Nanti sebelum Hansel cerita tentang penghasilan, data ini ada datanya. itu, Ya, ada datanya. Ini tolong dikoreksi ya Hansel ya. Tapi saya tidak tahu ini per tahun atau per bulan atau per event barangkali ya. Hansel, panggilannya Bintet tadi sudah disebutkan ya. Itu 2,4 miliar. Mungkin kita tanyakan. Enggak, mungkin kita perlu latihan mulai hari ini. Umur profesi ya. Umur 80 kita ikut dalam. Tapi Hansel, aku nggak tahu apakah kamu mau mengkoreksi pendapatanmu yang disebutkan Pak Renald tadi, atau kamu mau memberikan perspektif tentang pendapatan para atlet-atlet e-sport baik nasional maupun internasional? Gimana ya? Saya sih itu kan apa yang ada di internet. Betul. Di internet ya bisa tulis berapa aja. Mereka mana tahu detailnya gitu. Setiap pendapatan prize pool gitu kan ada potong pajak, ada terus bagi berapa persen ke tim, berapa persen ke player. Jadi nggak mungkin sedetail itu 100% sama gitu. Bisa lebih, bisa kurang. Saya nggak bisa menjelaskan. Kayak kurang enak menjelaskan. Kurang lebih begitulah. Tapi ya itu belum termasuk sama bonus. Kayaknya belum termasuk sama bonus, belum termasuk sama kalau lolos ke major gitu-gitu dapat bonus, terus belum termasuk gaji. Itu setahu saya sih prize pool ya. Pak Renald, jadi yang Anda baca angka itu kekecilan. Kekecilan kayaknya. Jadi enggak gitu. Jadi belum termasuk bonus, belum gaji. Tapi secara umum aja, apakah penghasilan sebagai atlet e-sport menurutmu menarik, mencukupi? Kalau secara saya pribadi sih mencukupi ya. Setelah saya alami, saya masuk ke tim China, tim Amerika, tim Eropa, itu sangat mencukupi dan bisa bisa buat masa depan lah ibaratnya, bisa buat untuk berkeluarga segala macam, bisa jadi pekerjaan utama sih menurut saya. Karena masih hidup scene-nya, game yang saya main Counter-Strike Global Offensive masih hidup, masih banyak turnamennya, organisasi masih banyak. Iya, jadi menurut saya sangat mencukupi. Tapi kalau boleh tahu, atlet e-sport itu latihannya seperti apa sih? Di belakang layar itu bagaimana meningkatkan keterampilan, baik fisik maupun keterampilan teknik. Itu bagaimana tuh? Kalau saya sih latihan tim aja ya paling. Saya biasa latihan tim itu mulai jam 11 pagi sampai jam 7 atau jam 6 sore. Jadi saya tiap hari bangun jam 9 pagi, sarapan, segala macam, mandi, siap-siap untuk latihan jam 11. Habis itu selama 2 jam kita strategian dulu, kayak bahas-bahas strategi, bareng-bareng berlima, sampai jam 1. Habis itu jam 1 kita lawan tim lain, kayak kayak gimana, kayak practice gitu, kayak latihan lawan 5 lawan 5. Betul, kayak friendly sparring lah. Selama 2 jam, habis itu jam 3 sampai jam 4 itu break 1 jam untuk makan segala macam. Jam 5 sampai jam 7 atau jam 6 kadang kita lanjut lagi untuk lawan tim lain sparring. Habis itu habis kelar latihan biasanya kita udah free time, kayak individual skill, kayak bukan berarti kayak udah kelar gitu, kayak nggak perlu latihan secara tim, tapi kita juga terus latihan secara individual, kayak ningkatin skill kita masing-masing, kayak main sendiri, ningkatin gameplay, ningkatin aim, ningkatin cara nembak segala macem gitu. Jadi kurang lebih dari jam 11 pagi sampai jam 8 malam, jam 9 malam lah tiap hari. Baik, Hansel, terakhir ini kalau ada
ya, anak-anak muda di Indonesia yang ingin mengikuti jejakmu dan sementara orang tuanya khawatir bahwa pekerjaan atau profesi sebagai atlet e-sport ini tidak bisa menjadi jaminan masa depan. Apa yang kamu ingin sampaikan kepada anak-anak mudanya dan kepada orang tua mereka? Gimana ya, kalau saya yang akan saya pesankan, karena saya ngalamin ini dari saya sendiri, saya pasti mengerti baik orang tua yang melarang anaknya untuk main game, karena orang tua saya dulu juga melarang saya main game waktu saya kecil, karena mereka takut saya kayak menghabiskan waktu di main game dan gimana kayak gak selesai sekolahnya atau pekerjaan, maksudnya pembelajaran saya terlambat segala macam. Tapi saya orangnya dulu suka bisa bagi waktu, kapan harus bermain, kapan harus belajar. Jadi saya kasih tahu orang tua saya dulu, Mepe, aku bisa bagi waktu, kapan harus bermain, kapan harus belajar. Dan saya buktiin juga, walaupun saya bermain game setiap weekend dulu sama koko saya, pembelajaran saya nggak jelek lah, ibaratnya tetap lulus saya gitu. Dan saya juga ngebuktiin ke mereka kalau saya suka sama game ini. Oke, menarik. Terima kasih Hansel. Walaupun terima kasih. kamu berada di Serbia atas nama pribadi, tapi tentu membawa harum nama Indonesia juga. Karena tadi di dalam video disebutkan kamu adalah atlet e-sport yang cukup punya nama dan nama Indonesia juga ikut disebutkan. Jadi terima kasih untuk itu. Sukses buat kamu dan Thank you, kita menunggu karya-karya Randi. dan prestasimu berikutnya ya. Jaga kesehatan. Thank you. Hansel. Ya, Pak Reynald, luar biasa kita dengarkan cerita tentang Hansel. Nah, berikutnya ini menarik juga nih. Ada satu anak muda ya, dikenal sebagai hackers. Dan kalau kita dengar nama hackers kan udah pasti jahat itu ya. Jahat, takut. Udah jahat, jadi kita takut. HP kita pun tidak boleh sembarangan. umpetin. Nah. Bisa dia masuk di sini. Kita harus matikan ini. Nah, tapi kan Anda punya pengalaman karena Ya. saya nonton video Anda. Oh iya. Anda ya. cerita Ya. tentang seorang anak muda yang meretas Ya. Ya. akun Anda apa tuh website ya. Ya, Nah, itu company yang ceritanya saya- gimana itu? Jadi ini sebuah perusahaan yang sangat besar, yang suatu ketika kemudian terjadi pembobolan, begitu. Beritanya heboh. Tapi kita bisa dapatkan perspektif lain. Ada orang yang datang ternyata memang merusak, dia Membobol. bobol ya, dan kemudian ngacak-ngacak di sana, mencuri data dan sebagainya. Oh, Ada yang seperti itu Oke. ya. Oh. Tapi ada lagi yang satu lagi adalah yang dia masuk, dia diam-diam, dia tidak umumkan, dia memberitahu kepada kita, Pak, bolong tuh di situ, Oke. perbaiki yang situ. Nah, Menarik ya. Orang seperti inilah yang akan, atau anak muda seperti inilah yang akan kita undang. Baik. Karena Menarik ini pasti. ya, Ya. karena kita tahu bahwa kebanyakan kalau bicara hacker, pokoknya ini niatnya jahat, mencari keuntungan pribadi. Tapi Anda baru bercerita, ada yang diam-diam ngasih tahu ini bolong nih. Iya. Oke, nanti kita ngobrol dengan dia. Tapi sekarang kita rehat sejenak. Saya akan segera kembali. Ada hacker baik, hacker jahat, itu memang ada di dunia hackers ini. Ada 3 sih. Oh, Jadi 3. ada white, black, sama grey. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Andy dan masih dengan co-host istimewa Pak Reynald Kasali. Pak Reynald, Ya. tadi kan Anda udah cerita, walaupun Anda ketawa-ketawa, saya yakin situasinya tidak se-fun itu waktu Ya. Anda tahu bahwa Anda dibobol. Ya. Kemudian ada orang datang bilang ada pintu lain yang masih Ya. terbuka dan mudah dimasukin. Itu Betul. pasti kan situasinya apa ya? Saya nggak tahu bagaimana. Ya, kalau perusahaan besar itu kan takut sekali. Data bisa tercuri atau bisa diacak-acak, sistem bisa down dan sebagainya. Sangat khawatir. Oke, jadi ini pasti. persoalan serius bagi Sangat sebuah perusahaan serius, ya. kalau ada yang meretas, ada yang membobol dan mencuri data. Betul. Apalagi ya. untuk kejahatan. Nah, ini yang kita undang ini hacker ini. Sudah dimatikan HP-nya? Sudah saya Oh, matikan. sudah. Tanpa berpanjang-panjang, mari kita sambut Teguh Aprianto. Teguh, apa kabar Teguh? Alhamdulillah baik. HP kami udah kami matikan, jadi tolong jangan kami dimacam-macamin, kami orang baik-baik lah. Oke Teguh, silakan duduk ya. Terima kasih udah hadir di acara Kick Andy. Iya. Teguh, kamu hacker jahat atau hacker? Bajunya si putih ini. Oh, bajunya Kalau kita putih. hitam. Oh, jangan-jangan kita ya? Ya sesuai sama penampilan sekarang. Oh, jadi Mungkin hacker sekarang baik ini. Udah baik. Udah baik. Udah baik. Dulunya tidak baik. Dulu sempat bandel. Oh, dulu sempat bandel. Coba ceritakan. Tadi kan kami masih bingung nih. Ada hacker baik, hacker jahat. Itu memang ada di dunia hackers ini.
Ya jadi pada dasarnya tuh ada 3 sih. Oh, Jadi 3. ada white, black, sama gray. Gray ini yang abu-abu, jadi dia main di 2 sisi gitu. Jadi bisa bandel, hari ini bandel, besok bisa benar gitu. Kalau yang Atau sebaliknya. Iya, kalau yang white emang ya udah dia benar-benar nggak ada main di area yang bandel gitu. Gelap-gelap tadi. Kalau yang black ya udah dia bandel. Tapi yang lucunya itu ada event setiap tahun namanya Black Hat. Tapi Black Hat ini perkumpulannya yang malah yang datang ya orang baik-baik gitu. Itu hacker-hacker yang ngumpul dan hasil presentasi itu keren-keren gitu. Jadi mungkin itu cuma sebatas istilah ya, pada dasarnya ya kembali lagi ke masing-masing orangnya lagi. Tunggu. Hacker presentasi yang dipresentasikan tuh apa? Jadi bagaimana cara meretas? Jadi tiap tahun itu di US itu ada DEF CON. DEF CON itu semacam conference yang isinya itu hacker semua. Jadi mereka membagikan temuan-temuannya mereka. Gitu. Ini loh yang kita udah temuin. Terus apa? Itu biasanya berdampak ke seluruhnya. Jadi ketika misalnya Pak Renal misalnya pakai iPhone atau Android dan itu ternyata ada celah. Iya, ada celah keamanannya. Itu dipresentasiin gimana cara mereka mengeksploitasi itu. Tujuannya apa? Tujuannya biar publik tahu gitu. Dan biar itu bisa ke depannya jadi pembelajaran buat kita yang lagi belajar juga bisa belajar. Oh ini loh ada temuan dulu itu ada temuan ini. Terus cara eksploitasinya begini. Kalau Anda lihat di Indonesia banyak yang mana? Yang baik atau yang buruk? Sebenarnya itu semua itu ada proses ya menurut saya. Jadi dalam artiannya itu anak-anak muda biasanya tuh bandel dulu. Karena saya melalui itu gitu. Makanya anak-anak muda itu biasanya bandel dulu karena dia tahapnya tuh dia masih pengen pamer. Eksploitasi. Iya, dia pengen pamer eksistensi. juga, bisa nih, Iya, bobol ini, bobol itu. Dia pengen eksistensi biar semua orang tahu nih, gue paling jago gitu. Ya, jadi setelah itu baru, tapi bedanya zaman dulu kita nih, zaman saya, bandel-bandel nggak kenapa-napa gitu. Tapi kalau sekarang ya bisa ditangkap polisi. Gitu. Kalau dulu ya udah kita masuk sana. Dulu belum ada polisi cybercrime, sekarang sudah ada. Ya jadi itu lebih beresiko, makanya belakangan kita sarankan ke teman-teman daripada digunakan untuk hal-hal yang berbahaya bagi diri mereka sendiri, lebih baik digunakan untuk hal-hal positif. Banyak sekali yang bisa digunakan untuk hal-hal positif. Pentagon apa semua aja bisa dibobol ya. Jadi nggak ada yang aman sebenarnya ya. Karena kepercayaan itu di internet itu nggak ada yang 100% aman. Yang bisa kita bikin mungkin 90 sampai 99% ya. Jadi 1% kemungkinan itu yang ya bisa aja itu. Baik, Teguh, nanti aku mau tanya latar belakangmu ya. Siap. Sekarang orang mengenal Teguh sebagai hackers, walaupun hacker putih. Nah, kemudian bagaimana orang melihat ya, ketika kamu memilih karir ya, atau pekerjaan sebagai hackers. Bahkan ada komunitasnya aku lihat ya. Nah, nanti ceritakan, tapi sekarang kita lihat dulu liputan berikut ini. Peretas atau hacker dikenal dengan stigma negatif karena aktivitas pencurian data dan mengakses informasi tanpa izin. Namun berbeda bagi seorang pemuda berusia 26 tahun bernama Teguh Aprianto. Teguh saat ini berprofesi sebagai konsultan dan praktisi keamanan siber yang juga dikenal sebagai peretas topi putih. Ia bekerja untuk perusahaan atau organisasi yang membutuhkan pengamanan siber seperti kebocoran data atau pembajakan. Bermula dari hobinya bermain game online, Teguh pun tertarik mendalami bidang teknologi informasi. Tidak memiliki latar belakang di bidang tersebut, dengan belajar secara otodidak. Kemampuan yang ia miliki sekarang dimanfaatkannya untuk membantu masyarakat, salah satunya membuat aplikasi periksadata.com. Jadi kemudian dibikinlah periksadata.com itu biar meriksa data yang bocor gimana, periksadata.com gitu. Pada dasar periksadata.com ini menggunakan data dari sama itu. Jadi kalau untuk memeriksa data yang bocor itu cukup akses periksadata.com, masukin email, nanti udah dari sistem akan memperlihatkan datanya pernah bocor di mana aja gitu. Jadi kita coba aja.
Dia itu klik periksa sekarang, dia akan ditampilkan gitu, datanya pernah bocor di mana aja. Nah ini Adobe, Animal Jam, Apollo, ini adalah suatu platform yang udah mengalami insiden bocoran data. Ada Bukalapak, ada Canva, terus ada Dubsmash, Credit Plus, LinkedIn juga datanya pernah bocor, terus Tokopedia gitu. Nah jadi ntar ditampilkan datanya pernah bocor di mana aja, dan kalau scroll ke bawah lagi nanti ada panduan kalau datanya udah bocor apa yang harus dilakukan. Teguh juga bergerak untuk mengadvokasi dan mengedukasi para hacker dengan mendirikan komunitas Ethical Hacker Indonesia. Melalui komunitasnya ini, ia berharap mengubah citra negatif hacker dengan memberikan edukasi positif. Ya, Teguh, lagi-lagi kalau lihat masa lalumu, kamu ya main game sudah ya. Sering banget ini. Tapi bagaimana sikap orang tua ketika lihat kamu lebih sering main game itu? Saya alhamdulillahnya itu ibu itu tipikalnya yang nggak melarang tapi nggak mendukung juga gitu. Jadi dia membiarkan aja anaknya gitu. Anaknya mau ngapain itu. Ibu? Iya, ibu. Karena ayah saya itu pelaut. Oh, sering nggak ada di rumah. Jadi gitu. ibu lebih dominan ya? Iya, ibu lebih dominan. Jadi kalau saya keluar ke warnet, pulangnya pagi, ya udah. Sebenarnya ada rasa iri sih ke teman-teman mungkin yang lebih beruntung sih. Mereka yang mungkin dari zaman kecilnya SD atau TK bahkan punya komputer. Kalau saya baru punya itu kelas 2 SMP. Itu jadi juga selama ini main di mana? Itu juga punya laptop bekas dari kakak. Gitu. Jadi pulang sekolah biasanya saya kalau di Batam itu dulu ada di taman gitu, depan wali kota itu, jadi ada wifi gratis. Jadi saya pulang sekolah ke sana gitu, cuma untuk main di situ, gitu. Ntar pulang ke rumah. Tapi yang paling diseriusin itu pas SMA. Gitu. SMA? Pas SMA, jadi pulang sekolah kan, dulu saya sekolah itu jam 6 sampai jam 7 sore, jam 6 sampai jam 5 sore. Saya punya waktu cuma main game itu pas weekend, jadi hari Sabtu pulangnya lebih cepat sekolah, saya mandi, udah itu pergi langsung ke warnet. Itu pulangnya pagi, jadi dari malam, Sabtu malam sampai Minggu pagi. Oh ya itu, weekend itu dipakai total habis-habisan untuk main games ya. Tapi pendidikan formalmu apa sebenarnya? Pendidikan formal sempat kuliah, pas sudah lulus itu kuliahnya ngambil broadcast. Jadi nggak ada urusan dengan IT gitu? Nggak tertarik emang. Nggak ada terkait. Lalu kamu bisa belajar nge-hack dan lain-lain, ini apa? Bagaimana ceritanya? Kalau makanya ketertarikannya itu lebih ke otodidak sih kalau untuk kayak gitu. Kemampuan eksplorasi itu didapat dari mana? Apa dari kecil ketemu guru TK yang memberikan ruang untuk kita menjadi curious, pengen tahu terus-menerus, mencari sesuatu? Atau didapatnya karena main game? Didapatkan dari main game. Jadi waktu di warnet itu kan main game tuh, dulu tuh ada nama game Point Blank. Jadi Point Blank itu dimainin, yang namanya kita main game kan harus fair play kan, nggak boleh curang gitu. Nah tapi pas suatu di dalam game itu ketemu sama musuh yang curang gitu. Jadi dia pakai cheat. Jadi cheat itu semacam program ilegal yang dibuat untuk mencurangi gamenya itu. Ya udah pas ketemu sama dia kok terus-terusan ketemu yang begini mulu. Jadi kesel kan. Pakai juga deh gitu kan. Pakai juga gitu kan. Pakai, pas udah pakai enak gitu kan. Kok enak gitu kan makainya. Karena curang terus kan gitu. Akhirnya mikir, ini gimana cara orangnya bikin gitu kan. Cara bikin program ini. Ya dari situ rasa penasarannya belajar. Ya udah saya bikin program untuk mencurangi game itu. Akhirnya dari sana semakin tertarik belajar hal-hal yang lain. Jadi game itu semacam jendelanya gitu. Oke, sampai di situ dulu Teguh. Nanti kita akan lanjutkan dengan cerita yang pasti lebih menarik karena ini urusannya adalah bagaimana meretas perusahaan-perusahaan ya, dan kemudian juga dampak yang ditimbulkan kalau perusahaan kebobolan. Kita rehat sejenak. Pastikan Anda masih bersama saya di Kick Andy. Presiden datanya bocor. Ya, apa semudah itu meretas lembaga-lembaga? Kalau kita ngomongin pemerintah, semudah itu. Mudah sekali. Semudah itu. Ya, Pak Renald, kita mulai lagi mendengarkan cerita dan Anda juga punya banyak pengalaman ya, bagaimana melihat dunia hackers ini. Dan lapangan pekerjaan baru. Dan lapangan pekerjaan baru, menggantikan yang hilang-hilang. Iya, jadi ada lapangan pekerjaan baru namanya apa? Cyber security ya.
konsultan. Ini konsultan untuk menjaga agar tidak sampai Keamanan kebobolan. cyber. Tapi Teguh, kamu sendiri pernah membobol perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga. Tadi kan Pak Renald cerita nih pernah kebobolan. Nah, kalau kamu kayak model-model kamu ini ada keinginan membobol sebagai apa? Sebagai keinginan untuk mendapat keuntungan atau lebih kepada proses bagaimana aku menambah apa ya kemampuanku? Mana yang? Ya, jadi yang itu tadi, ketika muda itu kan masih labil tuh. Masih pengen pamer, pengen dilihat sama orang. Ya itu prosesnya itu. Jadi waktu muda itu ya udah bobol sana sini. Padahal ya bobol sana sini. Padahal gampang. Supaya terkenal gitu ya. ya. Supaya ntar biasanya pamer ke teman-teman Eksistensi. gitu. Eksistensi. Jadi udah habis itu ya sebenarnya yang dicari cuma ya udah fame gitu. Pengakuan. Pengakuan doang gitu. Jadi artinya pekerjaan sebagai hacker ini pekerjaan yang menjanjikan kehidupan yang sejahtera juga dong ya? Ya bahkan sekarang bounty hunter itu udah ada yang menjadikan itu profesi full time. Jadi karena menjanjikan mereka cuma setiap hari mencari bug gitu, melaporkan udah itu diberikan penghargaan gitu, itu udah akhirnya banyak teman-teman yang udah menjadikan itu profesi full time. Karena saya jadi ingat begini ya, karyawan di tempat saya yang menjaga sistem ini ya, itu bergaji antara 50 sampai 100 juta rupiah. Lumayan kan, anak muda tapi juga sudah agak senior sedikit gitu ya. Tetapi kalau hacker ada memberitahu kita, kontraknya itu miliaran. Kontraknya itu miliaran itu. Iya, karena di komunitasmu namanya ethical hacker ya. Indonesia. Itu apa itu? Komunitas apa itu? Jadi ethical hacker Indonesia itu pada dasarnya itu dibuat itu ya karena itu tadi zaman saya dulu bandel itu nggak kenapa-napa, nggak pernah ditangkap. Tapi zaman sekarang itu udah banyak kasusnya anak-anak yang ditangkap itu. Jadi terpanggilnya dari sana. Ini gimana caranya biar kita bisa ngajarin teman-teman yang masih muda gitu. Biar mereka menggunakan kemampuan yang mereka miliki itu untuk hal-hal yang positif. Nah, menarik juga. Jadi kalau kita bicara Indonesia nih ya, di Indonesia ini apakah mudah untuk meretas akun perusahaan-perusahaan, apakah itu aplikasi, apapun juga itu, atau lembaga-lembaga pemerintah? Kan ini kan ribut ini, data Dukcapil yang bocor lah, bahkan presiden datanya bocor. Ya, apa semudah itu meretas lembaga-lembaga? Kalau kita ngomongin pemerintah, semudah itu. Mudah sekali. Semudah itu. Kalau mau kita ngomongin pemerintah ya, kalau swasta mungkin udah sedikit lebih baik ya. Tapi kalau untuk yang startup itu yang pada gede, yang unicorn, itu mereka sebenarnya yang lebih peduli gitu. Emangnya hackers itu ada kode etiknya nggak? Ada. Oh ada. Kode etiknya apa? Jadi kalau saya menyarankan sama teman-teman, jangan pernah melakukan bahkan scanning itu nggak boleh. Kadang-kadang ada beberapa teman itu yang random aja, yang teman-teman masih muda, mereka random nyari bug sana sini, tapi itu di aplikasi punya pemerintah. Itu kan ketika diperiksa log aksesnya, itu kan ketahuan ada yang melakukan percobaan-percobaan. Gitu. Nah itu kalau di dalam undang-undang ITE, itu mereka bisa dipenjara. Ya ini menarik sekali, ada juga yang mengatakan begini, banyak persoalan cyber security itu terjadi justru di antara mereka yang kepedean. Tapi hackernya kan pandai juga ini, dia jajal juga, pengen tahu cari, akhirnya ketemu juga. Apa benar seperti itu? Iya benar bro. Jadi saya juga merasa beruntung sih. Beruntung itu dalam artian karena saya pernah bandel, saya tahu cara berpikir sebagai seorang pelaku. Jadi ketika saya sekarang udah di dalam gitu kan, jadi mampu berpikir sebagai seorang pelaku itu sangat penting gitu, sebagai orang yang di luar gitu kan. Karena kalau yang tadi itu banyak yang pede gitu kan, wah punya saya udah aman nih nggak bakalan kenapa-napa. Tapi sekelas Google aja yang sebesar itu, mereka aja nggak bisa sepede itu, mereka masih mengundang pihak luar, ayo cari sesuatu di kita, kalau nemuin laporin ke kita kasih reward gitu. Nah, tapi kembali ke profesi hackers ini ya. Jadi kalau ditanya misalnya, Teguh, kamu nih oke, hackers ya, tapi pekerjaannya apa? Kalau kata-kata kerennya itu cyber security consultant. Cyber security consultant, jadi konsultan keamanan cyber. Itu keren itu ya. Tugasnya apa? Misalnya kalau aku hire kamu, itu biasanya tugasnya apa diberikan? Katakanlah perusahaan. Jadi kalau penjelasan paling mudahnya itu, jadi kan perusahaan entah ini pihak ketiga atau pihak kedua langsung, itu biasanya mereka punya aplikasi, punya website, punya API itu. Dan mereka pengen memastikan ini aman. Ya mereka nggak mau lah jadi korban kebocoran data dan lain-lain. Nah itu tugas saya. Tapi Teguh,
di atas langit kan masih ada langit. Katakanlah kamu udah bilang aman, tapi hackers lain kan punya ilmu yang mungkin lebih tinggi. Di laporan kita nggak bisa bilang 100% aman. Jadi, setiap kita memberikan laporan ke klien itu, kita tidak bisa memastikan 100% aman gitu. Ini menggunakan metode. Berarti kita perlu juga satu keahlian lagi atau satu cara lagi yang disebut dengan patroli, cyber patrol. Nah, begitu. Makanya itu harus ada itu. Perlu dilakukan monitoring secara berkala. Jadi dan itu bisa kamu lakukan? Iya, itu juga yang dilakukan. Gitu. Jadi bisnismu nggak berhenti dong? Argo jalan terus ini ya kalau mau hire ya. Tapi itulah harga dari keamanan ya. Oke, Teguh, mungkin bisa sampaikan kepada siapapun anak muda ya, yang tertarik untuk masuk ke dunia hackers atau bekerja sebagai cyber security misalnya, supaya memberikan perspektif pada orang tua atau masyarakat tentang profesi ini. Nah, ada sesuatu yang kamu sampaikan tentu saja dari konteks yang positifnya. Iya, jadi selama ini itu kan hacker itu selalu dikenal dengan stigma negatif. Gitu. Pada dasarnya sekarang udah banyak perkembangan, udah makin banyak startup dan startup membutuhkan tenaga-tenaga di bidang keamanan. Jadi pada dasarnya kalau ada teman-teman yang entah itu masih SMA tertarik gitu, ya udah belajar gitu. Belajar tahapnya itu ada, cari aja di Google tuh Cyber Security Roadmap. Jadi itu ada tahap-tahapan apa yang harus dipelajari. Nanti setelah itu di Indonesia tuh udah mulai banyak komunitas-komunitasnya dan udah banyak juga resource yang bisa diakses, tulisan atau apa-apa itu bisa dibaca. Jadi ntar dari sana bisa belajar dan soalnya sekarang Indonesia sedang membutuhkan banyak cyber security consultant, analis dan lain-lain. Sementara tenaganya itu masih kurang gitu. Oke, Teguh, terima kasih banyak ya sudah hadir di acara ini. Terima kasih sudah memberikan perspektif tentang pekerjaan sebagai cyber security tadi. Dan paling tidak orang bisa melihat bagaimana dunia hackers dalam konteks yang positif ya. Terima kasih. Dan di ujung ini Pak Renald, ya di ujung acara ini seperti biasa saya akan bagi-bagi buku dan bukunya ini bukunya siapa nih penulisnya nih ya? Namanya Renald Kasali. Ini Disruption ya, buku yang heboh pada saat diluncurkan. Saya termasuk orang yang beruntung membacanya. Dan bagi Anda yang tertarik untuk membaca ini, maka caranya mudah. Cukup dengan mengikuti kuis di Twitter Kick Andy Show. Kemudian ada juga undiannya di website kickandy.com. Dan bagi Anda tadi yang menonton episode kali ini tidak dari awal, Anda bisa menonton tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Juga ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan seperti biasa, saya hanya ingin berbagi cerita tentang orang-orang baik selama pandemi. Ada korporasi namanya Grab melalui Grab Corporate Donation, mengajak serta mitra-mitranya untuk bersama-sama bergandengan tangan membantu saudara-saudara kita yang terdampak baik secara kesehatan maupun ekonomi oleh COVID-19. Nah, kali ini satu perusahaan lagi berdonasi sebanyak 5 miliar melalui benihbaik.com dan perusahaan itu adalah Accenture. Accenture sebagai perusahaan consulting global mempunyai beberapa core value. Salah satunya adalah stewardship, di mana kami harus berkontribusi untuk menjaga dan mengembangkan komunitas di mana kami berada. Tujuannya adalah untuk menjadikan dunia ini lebih baik. Dalam hal kolaborasi ini, kami yakin sekecil apapun bantuan yang diberikan, jika semua pihak ikut berkolaborasi dalam memberikan dukungannya, maka akan banyak hal-hal besar yang akan bisa dicapai untuk membuat masyarakat menjadi lebih baik. Dan kita semua bisa segera mengatasi pandemi ini dengan lebih cepat. Arahan dari Global CEO Accenture di masa pandemi ini, kami membantu negara-negara yang terdampak dan masyarakat yang membutuhkan. Tim kami melihat bahawa teman-teman driver di Grab dan juga pihak UMKM adalah termasuk bahagian masyarakat yang cukup terdampak oleh pandemi. Harapan kami dengan dukungan dan kontribusi ini akan semakin banyak masyarakat yang bisa terbantu.
Accenture akan terus mendukung klien, karyawan, dan komunitas kami yang sesuai dari bagian komitmen kami. Powering the New Indonesia. Mari kita terus saling menjaga dan peduli satu sama lain, sehingga kita semua dapat keluar dari situasi ini dengan lebih kuat dan lebih tangguh. Akhir kata, semoga episode kali ini memberikan sudut pandang baru bagaimana melihat anak-anak muda yang dulu menyukai games dan kemudian ternyata bisa memanfaatkan secara positif pengetahuan, ilmu berkaitan dengan teknologi digital, berkaitan dengan game developer untuk menjadikannya profesi dan bahkan menciptakan lapangan pekerjaan. Sampai jumpa. Metro TV